Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan kembali menganugerahkan kami satu hari lagi kami dapat menikmatinya ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong kami agar kami dapat menghayati hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami nantinya. Urapilah hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman ini, kiranya biarlah dia boleh berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini tema yang saya berikan ialah kejarlah kasih dan karunia roh. Itu terambil dari 1 Korintus 14 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat Alkitab ini secara pribadi di rumah masing-masing ya nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam sejarah gereja terdapat cukup banyak kelompok orang Kristen yang sangat mengagungkan karunia berbahasa roh. Pada konteks kali ini termasuk juga jemaat kota Korintus. Pada awal di pasal 12, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menginginkan agar jemaat Korintus mengetahui ajaran yang benar tentang karunia-karunia roh. Pada awal pasal yang 14 ini, Rasul Paulus juga melanjutkan dengan mengingatkan jemaat Korintus untuk mengejar hal yang paling utama di dalam kehidupan Kristen, yaitu memiliki kasih. Kasih menjadi alasan dan dorongan bagi orang percaya untuk memakai karunia rohani yang ada padanya guna kepentingan bersama. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, godaan utama pada masa kini mengenai karunia rohani ini seringkali ialah kita hanya menggunakannya untuk diri kita sendiri. Budaya masa kini mengenai ibadah di gereja juga seringkali menekankan iman dengan tipe iman yaitu hanya Tuhan dan kita saja. Sehingga di dalam kita beribadah seringkali menjadi tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya adalah tubuh Kristus. Ini merupakan sebuah godaan bagi gereja untuk hanya membicarakan pengalaman pribadi individu itu dengan Tuhan. Padahal gereja itu merupakan sebuah komunitas untuk saling mengasihi dan saling melayani. Peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus pada bagian ini membantu juga mengingatkan kita bahwa hal yang terpenting itu ialah mengasihi dan bukan saling bersaing mengenai karunia-karunia rohani masing-masing. Dengan mengejar kasih, berarti kita menempatkan diri di tempat dan ruang di mana kita dapat bertumbuh dalam berbuat baik satu sama lain. Kasih itu lebih dari sekedar perasaan emosional. Mengasihi merupakan sebuah komitmen untuk berbuat baik satu sama lain. Itu berarti kita bersedia untuk melayani satu sama lain, berkorban bagi satu sama lain. Dan tidak membiarkan hal-hal yang tidak penting justru malah memecah belah di saat kita mengikuti Kristus bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai murid Kristus, adakah kita juga lebih mementingkan kasih bagi sesama kita? Adakah kita malah lebih mementingkan persaingan karunia-karunia rohani yang kita miliki dibandingkan kita bernubuat di dalam nama Tuhan? Seperti kita mengatakan hal yang benar dan membuat orang lain itu menjadi mengenal Tuhan lebih jelas. Atau saat Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengatakan sesuatu yang membangun dan memberi semangat kepada orang lain di gereja. Jangan sampai kita malah membanding-bandingkan karunia-karunia rohani yang ada dan malah kita memiliki karunia lagi, yaitu karunia memecah belah gereja dengan perkataan-perkataan kita yang tidak benar. Sehingga akhirnya membuat komunitas di dalam gereja itu malah saling menjatuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ingatlah akan kasih karunia Allah
melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Hal itu Dia lakukan untuk menebus kita dari jerat maut dosa. Dengan demikian seharusnya kita mengejar kasih dan menginginkan karunia-karunia rohani itu dengan tujuan saling menumbuhkan iman, agar kita sesama orang percaya memiliki iman yang bertumbuh. Relasi kita dengan Yesus Kristus tercermin dari pertumbuhan iman kita dan pertumbuhan komunitas kita semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menjadi murid Kristus yang mengutamakan kasih dan saling membangun dengan karunia-karunia rohani yang kita miliki. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah selesai berbicara, dan kiranya Engkau boleh menolong setiap kami yang sudah mendengarkan firman ini. Kiranya firman yang sudah Kau tanamkan ini di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang memiliki kasih antar sesama kami. Dan biarlah karunia-karunia rohani yang Tuhan titipkan bagi kami, itu juga boleh kami pakai untuk menjadi alat perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.